Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, ketemu lagi kita dengan saya Mahdi Batra di channel Mahdi Batra ini. Kita bincang pagi ini tentang koperasi tentunya, yang memang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Selama ini berpikir tentang koperasi, ada yang mengatakan koperasi itu sama saja dengan dekuperasi. Anggapan remeh-temeh begini tentunya kita antisipasi. Bagi gerakan koperasi ini adalah sesuatu yang melecehkan. Koperasi jelas kedudukan, jelas undang-undangnya, jelas tujuannya, jelas jati dirinya, jelas tujuannya. Tidak ada lain adalah kesejahteraan. Kesejahteraan tentunya bagi siapa? Bagi anggota. Berikutnya tentunya orang-orang yang bekerja sama dengan koperasi. Ketika kesejahteraan kita bicarakan dari awal, maka tujuan daripada berkoperasi jelas. Merupakan salah satu sokoguru perekonomian yang mengantarkan bagaimana anggota itu mendapat kesejahteraan. Dan akhirnya ketika kita katakan sejahtera, itu adalah bagian dari kemapanan dari pendapatan, bagian daripada suatu usaha yang mengembangkan diri menjadi lebih baik, bagian daripada pengembangan diri untuk bergabung dalam suatu organisasi yang bisa membawa dampak positif untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dalam rumah tangga dan seterusnya kepada perekonomian secara keseluruhan. Banyak kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan selama ini juga karena memang salah daripada oknum, salah dari strukturnya, salah dari kegiatannya, dan salah daripada tujuannya. Yang kita masukkan salah daripada persoalan ini adalah bukan salah koperasi, tetapi salah dalam hal pemikiran, memulai, dan lain-lain. Ada 4 kajian yang kita bahas pada pagi hari ini, dan seterusnya menjadi bagian dari penting bagi orang-orang yang berkiprah di koperasi, orang-orang yang selama ini menyepelekan koperasi, dan orang-orang yang selama ini menganggap koperasi adalah bagian yang terpinggirkan dari perekonomian rakyat. Salah yang pertama adalah salah pembentukan. Ketika dari awal kita sudah memulai pembentukan yang salah, tidak didasari oleh sifat dan jati dirinya, salah satunya adalah suka dan rela. Maka ketika tidak suka dan tidak rela ada pembentukan koperasi, maka berdampak kepada proses bagaimana perkembangannya itu akan menjadi mustahil, akan lebih baik. Salah pembentukan, yang berpikir tentang membentuk koperasi itu hanya ingin mendapatkan bantuan. Dengan bentukan koperasi akan memikirkan bagaimana kita mempermudah mendapatkan modal dari pihak-pihak lain, bukan dari keinginan bagaimana memupuk modal dari kita untuk kita dan tentunya oleh kita. Maka kiprah ini adalah salah. Yang kedua, salah urus. Ketika kita bicara tentang salah urus, berarti pertanyaannya siapa yang mengurus? Tentunya pengurus. Pengurus yang salah menempatkan diri dalam kepengurusan, yang berpikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak memikirkan bagaimana untuk perkembangan dan kemaslahatan dari koperasi, maka tentunya urusan-urusan yang dilakukan oleh pengurus itu akan salah kaprah. Ketika program, ketika uang, ketika jati diri, ketika tujuan itu sudah benar, tetapi kalau pengurusnya yang salah memanfaatkan situasi ini, maka itu tidak akan terjadi yang kita sebut tujuan daripada pembentukan koperasi adalah kesejahteraan. Yang ketiga, salah awas. Yang berhak untuk mengawasi koperasi adalah pengawas yang dimandatkan oleh anggota, dipilih menjadi pengawas. Karena apa? Keterampilannya untuk mengawasi, keterampilannya untuk menjaga, keterampilannya untuk memberikan masukan kepada pengurus, sehingga program-program yang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan amanah rencana anggaran pendapatan dan biaya benar-benar dilakukan dengan baik oleh pengawas dan mampu dan bisa memahami, maka tentu yang diawasi akan lebih baik. Kenapa?
Pengawas adalah mitra dari pengurus yang selalu menjaga kestabilan daripada koperasi itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat, salah bina. Siapa pembina? Mulai dari pemerintah, mulai dari gerakan koperasi, mulai dari hal-hal yang berhubungan yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan. Ketika pembina juga tidak paham apa yang dibina, ketika pembina juga tidak banyak memberikan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana perkembangan koperasi dengan baik, maka pembina itu bukan dikatakan pembina, tetapi yang disebut pembinasaan. Nah, hal-hal yang begini tentunya harus kita cermati untuk bagaimana membentuk koperasi itu dengan baik, sesuai dengan jati diri, kemudian sesuai dengan prinsip daripada perkoperasian. Maka tujuannya harus dicatatkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari awal. Yang kedua, sebagai pengurus tentunya bagaimana mengurusi koperasi itu dengan baik, mementingkan pergerakan daripada koperasi itu daripada kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, yang diawasi itu benar-benar mengawasi apa yang dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Yang keempat, pembina harus paham bagaimana dan apa dan kapan harus melakukan pembinaan yang lebih mendasar, apalagi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang harus dijalankan koperasi. Kiranya kita sebagai orang-orang yang memahami koperasi, yang sedang belajar tentang koperasi, yang sedang mengurusi koperasi, yang sedang mengawasi koperasi, dan sedang membina koperasi, harus kembali kepada apa yang dengan prinsip, jati, dan tujuan dari berkoperasi. Semoga apa yang disampaikan dalam rubrik cerita tentang berkoperasi tidak menyalahkan koperasi, tetapi kita mari introspeksi diri bagi pelaku-pelaku koperasi, termasuk anggota. Anggota yang benar-benar disebut sebagai anggota, dia adalah orang-orang yang berpartisipasi, orang-orang yang mau belajar terus tentang berkoperasi, dan benar-benar memberikan saran dan pemikiran untuk pengembangan koperasi. Selamat menjalankan kegiatan perkoperasian pada saudara-saudaraku di mana saja. Ingat, jadikan berkoperasi menjadi sesuatu yang bisa